Di era informasi seperti sekarang, teori konspirasi bukan lagi hal yang tersembunyi. Dari laman YouTube hingga forum-forum diskusi, nama Illuminati kerap muncul sebagai dalang di balik berbagai peristiwa dunia. Mulai dari pandemi, perang, runtuhnya ekonomi global, krisis keuangan dunia, hingga kemunculan selebritas ternama yang disebut-sebut menjual jiwanya demi ketenaran. Teori-teori ini membangkitkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Namun, sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Apakah kita harus takut, penasaran, atau justru mengabaikan semuanya? Bagaimana Alkitab menyoroti hal ini? Mari kita telusuri dan bahas bersama. Illuminati dari bahasa Latin Illuminatus yang berarti dalam tanda petik yang tercerahkan. Berasal dari kelompok rahasia yang dibentuk oleh Adam Weishaupt, seorang profesor hukum pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman. Kelompok ini bertujuan menentang pengaruh agama dalam kehidupan publik, mendukung pemikiran rasional, mengembangkan sekularisme, melawan pengaruh agama dalam pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Mereka biasa menggunakan simbol-simbol rahasia seperti simbol mata satu, simbol segitiga, dan angka 666. Dalam budaya populer, Illuminati diidentikan dengan organisasi rahasia yang mengendalikan dunia dari balik layar. Film seperti Angels and Demons yang diperankan Tom Hanks dan simbol mata satu pada uang dolar Amerika sering dikaitkan dengan keberadaan mereka. Banyak yang percaya Illuminati bertujuan menciptakan New World Order, suatu tatanan dunia baru di mana semua kekuasaan terpusat dan dikendalikan oleh elit global. Secara historis, Illuminati sebenarnya sudah tidak ada lagi. Pemerintah Jerman telah membubarkan dan melarang kelompok ini pada akhir tahun 1780-an, karena dianggap mengancam kekuasaan gereja dan negara. Menurut banyak sejarawan, kelompok Illuminati yang asli sudah tidak aktif lagi sejak abad ke-18 dan tidak ada bukti kuat bahwa organisasi ini terus berjalan secara rahasia hingga sekarang. Namun di sisi lain, dalam teori konspirasi modern, Illuminati dianggap tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan justru semakin kuat dengan menyamar dan berkembang menjadi jaringan rahasia global. Mereka diduga berada di balik organisasi-organisasi elit seperti Freemason, Bilderberg Group, Skull and Bones, di mana mereka mengendalikan pemerintahan global, mengontrol kebijakan politik dan keuangan dunia, media massa, dunia hiburan, serta menyusup ke dalam gereja dan institusi keagamaan lainnya. Kegiatan mereka diduga tersebar di pusat-pusat kekuasaan dunia seperti Washington DC, London, Davos, dan Jenewa. Namun ada juga yang mengatakan mereka sebenarnya ada di mana-mana dan tidak terlihat pergerakannya. Beberapa selebritas dan tokoh dunia sering dituduh terlibat atau menyebarkan simbol Illuminati. Di antaranya penyanyi Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Kanye West dituduh menggunakan simbol-simbol Illuminati dalam video musik dan penampilan mereka. Barack Obama semasa menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dianggap bagian dari agenda New World Order karena pengaruh globalnya, berusaha menciptakan pemerintahan dunia tunggal yang otoriter, menghapus kebebasan individu dan mengendalikan seluruh umat manusia. Ada nama Vladimir Putin juga. Meskipun Putin dianggap anti-globalis, dalam beberapa teori konspirasi, Putin justru disebut sebagai bagian dari elit global, yakni sekelompok kecil orang yang diyakini memiliki kekuasaan besar dan tersembunyi atas dunia. Yang mengejutkan ada nama Paus Fransiskus. Dituduh sebagian orang sebagai sosok yang terpengaruh Illuminati karena sikap Vatikan terhadap isu global, dan diduga orang-orang penting di Vatikan telah disusupi dan dipengaruhi oleh kelompok Illuminati. Ada nama Elon Musk dan Bill Gates. Mereka dituduh memiliki agenda tersembunyi terkait kontrol populasi,
mengurangi jumlah penduduk dunia dengan cara tersembunyi, misalnya lewat vaksinasi, rekayasa genetik, atau teknologi kesehatan lainnya, dan transhumanisme, yaitu mengendalikan manusia melalui teknologi, atau mendorong manusia menjadi post-human, manusia hasil evolusi teknologi. Namun, semua tuduhan ini bersifat spekulatif tanpa bukti kuat yang dapat diverifikasi. Banyak narasi hanya berdasarkan simbol, asumsi, atau korelasi yang tidak berdasar. Mengapa teori ini menarik? Teori ini menarik karena memberikan penjelasan sederhana terhadap peristiwa berbagai yang cukup kompleks. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pandemi, krisis ekonomi, perang, dan perubahan sosial, banyak orang mencari siapa, dalam tanda petik, dalang sebenarnya. Konspirasi menawarkan musuh yang jelas serta sensasi menjadi orang yang mengetahui kebenaran-kebenaran yang tersembunyi itu. Menurut psikolog Kristen ternama Dr. Gary Collins, daya tarik teori konspirasi juga berakar pada kebutuhan manusia untuk merasa aman dan memahami dunia ini. Orang yang merasa tidak berdaya lebih rentan terhadap teori seperti ini karena mereka ingin menjelaskan penderitaan atau kekacauan yang mereka alami itu dari mana sebenarnya. Bagaimana Alkitab mengatakan ini? Iman Kristen tidak membangun dasar pada rahasia atau spekulasi, tetapi pada kebenaran yang terbuka dalam firman Tuhan. Yesus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 32. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan, kecurigaan, atau ketakutan. Dr. Michael Heiser, penulis dan teolog ternama, mengatakan bahwa banyak teori konspirasi seperti Illuminati tidak berdasar dan justru menjauhkan umat Kristen dari fokus utamanya, yaitu Kristus dan memberitakan Injil. Dalam Daniel 2 ayat 21, Allah dinyatakan sebagai Allah yang mengubah waktu dan masa, yang menurunkan raja dan mengangkat raja. Artinya, sejarah bukan dikendalikan oleh manusia atau segelintir manusia, tetapi oleh Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Bagaimana orang Kristen menyikapi hal ini? Alkitab menasihati kita untuk tidak tenggelam dalam spekulasi kosong. Rasul Paulus menulis kepada Timotius, "Janganlah engkau memperhatikan dongeng atau silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka." 1 Timotius 1 ayat 4. John Piper pernah menyampaikan bahwa teori konspirasi cenderung mengalihkan perhatian orang percaya dari misi utama, memberitakan Injil dan hidup dalam kasih. Dalam tulisannya, Piper menegaskan pentingnya untuk tidak hidup berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan iman yang kuat akan kedaulatan Allah. Jika Illuminati dianggap sebagai kekuatan yang hendak menguasai dunia, maka sebagai orang percaya kita tahu bahwa ada kekuasaan yang jauh lebih besar, yaitu Allah yang kekal, yang memerintah sejak dulu, saat sekarang, sampai selama-lamanya. Daripada terjebak dalam teori-teori spekulatif, umat Kristen dipanggil untuk hidup dalam terang firman Tuhan, bersandar pada kebenaran dan mempercayakan masa depan kita sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bijaksana, berpikir kritis, dan tetap fokus kepada Kristus. Teori konspirasi mungkin menggiurkan, tetapi kita harus bertanya, apakah ini semua membangun iman saya atau justru melemahkannya? Kiranya Tuhan memberikan pengertian, hikmat, dan damai sejahtera kepada kita dalam menyikapi segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Apabila ada tanggapan, pesan, atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.